Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'du. Kita bersyukur disehatkan badan, dikuatkan iman, Allah anugerahkan hidayah, bisa hadir dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga sekaligus mendoakan para almarhumin. Maka sama-sama kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kita membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Ada satu hadis, barang siapa yang berkumpul dalam satu majelis lalu bersyukur dengan alhamdulillah dan bersolawat kepada Rasulullah, maka mereka tidak merugi di hari kiamat. Maka siapapun yang memberikan tausiah atau entahkah pembawa acara selalu diawali dengan alhamdulillah dan solawat kepada Rasulullah, tujuannya adalah biar kita tidak merugi di hari kiamat. Semoga pertemuan ini membawa kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Para alimul ulama yang alhamdulillah begitu banyak hadir pada malam ini, insya Allah dengan datangnya beliau-beliau semua menambah rahmat dan ridhonya Allah di majelis ini. Khusus takina Bapak Ustadz Haji Abdul Aziz dan segenap DKM Masjid Al-Ihsan. Kita tawassul. Tawassul itu berdoa dengan perantara amalan baik. Kita berdoa dengan umum kitab suratul Fatihah. Semoga yang dihaulkan malam ini Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Juga umumnya keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah, semoga dengan barokah suratul Fatihah mereka semuanya dilapangkan kubur mereka dan dikumpulkan bersama hamba Allah yang soleh dan bertakwa. Anda hadirin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kita padukan acara haul dengan Maulid Nabi. Hadis ini populer. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, atau ada yang menyebut At-Tirmidzi di dalam Sunan At-Tirmidzi. Rasulullah bersabda, Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya al-qabru, kubur. Tapi banyak orang menyebutnya bukan dengan sebutan kubur al-qabru, tapi dengan sebutan barzakh. Tertulis dalam Quran surah Ar-Rahman, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ada kamus Arab Indonesia namanya Al-Munawwir. Itu barzakh artinya adalah tembok, dinding pemisah. Sesungguhnya kubur,
tapi di kita umumnya kubur ditambahkan imbuhan an jadi kuburan. Tapi kebetulan saya tinggal di Cepete, Betawi Cepete nyebutnya bukan kubur atau kuburan tapi kober. Sama di sini. Kober. Sesungguhnya kuburan adalah tempat pertama manusia, akhirat pertama manusia sebelum masuk ke tempat-tempat akhirat lainnya. Bisa dipahami? Ya. Kuburan adalah akhirat pertama manusia sebelum masuk ke tempat-tempat akhirat lainnya. Berarti setelah kuburan ada akhirat-akhirat yang akan dilalui oleh kita semuanya. Tapi setelah itu semua terjadinya hari kiamat. Dari hadis ini dapat kita pahami bahwa siapapun yang telah berpulang ke rahmatullah, semuanya saat ini berada di akhirat yang pertama, yaitu kuburan. Maka orang tua kita sekarang berada di akhirat pertama dan mereka semuanya menunggu sampai terjadinya hari kiamat. Setuju kan? Ya. Setuju? Ya. Maka apabila ada orang meninggal dunia di tahun 2021 umpama, lalu kiamatnya terjadi di tahun 3021, saya ulangi ya, meninggal tahun kiamat umpama, maka apabila dia meninggal dunia di tahun 2021 lalu kiamatnya terjadi tahun 3021, maka mereka di kuburan menunggu sampai terjadi kiamat berapa tahun? 1000 tahun. 1000 tahun. Itu kalau kiamatnya 3002. Maka apabila dia meninggal dunia tahun 2021 dan kiamat entah kapan terjadi, mungkin 5000 tahun lagi, mungkin 10.000 tahun lagi, maka mereka menunggu di kuburan berapa ribu tahun sampai nanti terjadi hari kiamat. Jelas semuanya ya? Ya. Maka kalau begitu orang tua kita menunggu sampai terjadinya kiamat. Quran surah Ghafir. Surah apa tadi? Ghafir. Di surah ini tertulis dua nama, Ghafir dan Al-Mu'min. Apa tadi? Ghafir dan Al-Mu'min. Bukan Ghafir, itu Betawi. Ghafir. Apa tadi? Ghafir. Dengan Quran nomor berapa Ustaz? 40. Di ayat 46 Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Fokus ya. Saya pengen terjemahkan perkataan. An-naru artinya apa? Ya Allah, yang jawaban benar semoga tambah rezekinya ya Allah. An-naru artinya apa? Neraka. Tapi teks artinya apa? Api. Setuju ya? Apa itu? Api. Kenapa kok neraka identik dengan api? Karena umumnya sisa api neraka, mereka yang masuk neraka disisa dengan apa? Api. Sekarang ikuti saya, angkat suaranya ya. Zamharir. Pakai H besar. Zamharir. Apa itu zamharir? Pusat dingin yang menyengat. Kebanyakan kita mengetahui bahwasanya mereka yang masuk neraka disisa dengan api, ternyata ada siksaan dalam neraka namanya dingin yang menyengat. Semoga teman-teman depan saya bisa umroh dan haji. Yang paling besar semoga ada yang layani. Semoga ya. Kalau teman-teman ke tanah suci, ke kota Madinah dan Mekah, cuaca sangat dingin, bibir terpecah. Itu baru dinginnya kota Mekah Madinah. Apalagi di kutub, apalagi di neraka. Jadi kalau begitu, neraka itu bukan hanya identik dengan api, tapi juga dengan dingin yang menyengat, namanya adalah zamharir. Apa tadi? Zamharir. Fokus ya. An-naru yu'raduna 'alaiha. Kalimatnya angkat suaranya. Yu'raduna 'alaiha. Neraka diperlihatkan kepadanya, bukan diazab.
tapi diperlihatkan. Neraka diperlihatkan kepadanya ghuduwa tiap pagi, wa asyiya tiap petang, sore. Sama-sama yuk. Neraka diperlihatkan kepadanya tiap pagi dan petang. Gimana? Nggak jelas saya dengarnya. Ya Allah yang memudahkan jamaah ya Allah. Bareng-bareng ya. Neraka diperlihatkan kepadanya tiap pagi dan petang. Neraka dilihatkan kepadanya tiap pagi dan petang. Subhanallah. Ini jaga kasar ya. Ya. Oh, ternyata pada semangat. Silakan Pak sambil makan. Sayanya nggak makan, nggak apa-apa, harus ikhlas ya. Sampai mana tadi itu? Neraka. Tolong fokus. Neraka diperlihatkan kepadanya tiap pagi dan petang. Jawab. Ayat ini berkenaan sebelum kiamat atau sesudah kiamat? Yang benar semoga berkat umur dan haji. Yuk sama-sama bareng-bareng. Adanya pagi dan sore, adanya siang dan malam karena adanya matahari. Ternyata nanti matahari dan siapapun dan apapun yang dijadikan sesembahan hancur di hari kiamat. Setuju ya? Setuju. Penduduk neraka bukan diperlihatkan. Penduduk neraka diperlihatkan neraka. Salah. Penduduk neraka diapakan? Diazab. Berarti kalau begitu ayat itu berkenaan bukannya nanti di hari kiamat, tapi ayat itu berkenaan sebelum terjadinya hari kiamat, yaitu di alam kubur. Jangan memahami Quran dengan terjemah, pakai bantuan ilmu tafsir. Ternyata ayat itu ditafsirkan oleh hadisnya Nabi, in kana min ahli jannah fa min ahli jannah. Apabila di kuburan adalah penghuni surga, maka dia akan diperlihatkan surga tiap. Wa in kana min ahli nari fa min ahli nar. Apabila di kuburan adalah penghuni neraka, maka dia akan diperlihatkan neraka tiap. Maka baba kita babanya yang ngomong. Maka baba kita, kita, orang tua kita sekarang ada di kuburan, cuma dua pilihannya, diperlihatkan neraka atau diperlihatkan surga. Dia kapan? Iya. Bareng-bareng. Kata siapa? Kata Ustaz lah. Ya Allah, sabar, sabar ya Allah. Quran surah Ghafir ayat 46. Terusin nggak nih? Terusin nggak? Terus. Jadi orang tua kita, saya tanya, yang di kuburan tahu nggak neraka atau surga? Tahu. Enggak tahu ya Allah. Ya Allah, Masya Allah. La ilaha illallah Muhammad. Ya Allah, semoga mudahkan kami dapatin ilmu ya Allah. Yang di kuburan diperlihatkan, kalau dia penghuni surga diperlihatkan tiap kapan? Kalau dia penghuni neraka diperlihatkan apa? Tiap kapan? Jadi kalau begitu orang tua kita, keluarga yang sudah meninggal dunia, yang saat ini berada di kuburan, mereka tahu nggak surga atau neraka? Tahu. Jangan marah-marah biasanya ngomong. Tahu dari mana? Diperlihatkan. Bisa dipahami semuanya ya? Apabila mereka diperlihatkan surga, mereka akan bilang sama Allah, angkat suara, Rabbi hakimis sa'atan. Ya Allah, kiamat segera terjadi. Jawab, kenapa mereka pengen kiamat segera terjadi ketika diperlihatkan surga? Buru-buru masuk. Ya Allah, yang bilang buru-buru masuk, semoga tambah rezekinya ya Allah. Karena mereka pengen buru-buru masuk apa tadi? Jadi kalau begitu babaknya kita sekarang, surga neraka, Allah apa enggak? Tahu. Sabar ya Allah. Bisa dipahami semuanya? Yuk, sama-sama yuk. Angkat suaranya, saya tanya bareng-bareng. Orang tua kita tahu nggak? Tahu. Belum. Kita lagi ngapain tahu nggak orang tua kita? Tahu. Ya, tahu apa enggak? Tahu. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam buku besarnya namanya Musnad. Apa tadi? Musnad. Inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asya'irukum minal amwal.
amal perbuatan kalian di dunia dengan izin Allah diperlihatkan kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Jadi kalau malam ini kita diperlihatkan sama Allah, sama bapaknya kita, maka malam ini mereka tahu kita sekarang pada kumpul di Masjid Al-Ihsan. Wa in kana khairan istabsharu bi, kalau Allah memperlihatkan amalan baik kita kepada orang tua, mereka semuanya bangga dan bahagia. Maka kalau malam ini kita diperlihatkan, maka malam ini membuat bapaknya kita jadi pada bangga. Amin kan? Wa in kanu khairan zalika, kalau orang tua diperlihatkan amalan jelek sama anaknya, apa yang terjadi? Mereka berdoa, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Kalau orang tua di kuburan melihat kelakuan jelek kita, maka mereka berdoa, ya Allah jangan matikan anak kami sekarang sampai Engkau berikan hidayah. Doa siapa? Saya tanya, doa mereka makbul nggak? Makbul. Mulai mana? Enggak, mereka di mana? Mereka di mana? Mereka di kuburan doain kita biar Allah ngasih kita hidayah. Saya tanya, doa mereka di kuburan makbul nggak? Entah Mbak Segato muka makbul nggak? Ini apa ini? Yakun. Apa ini? Yakun. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharqir. Surah Yunus. Surah apa tadi? Yunus. Itu ayat 90. Fir'aun pernah tobat. Jadi kalau begitu Fir'aun semasa hidupnya pernah tobat nggak? Pernah. Quran surah Yunus. Allah jawab, al-ana wa qad asaita. Kenapa baru sekarang kau tobat? Dulunya berbuat maksiat. Fir'aun tobat di mana rohnya nih? Gimana nih? Tobat di tenggorokan aja nggak diterima, apalagi yang udah meninggal. Jadi diterima nggak? Kenapa nggak terima? Karena udah meninggal. Sekarang saya tanya, jawaban barang. Yang butuh doa mereka butuh doa kita, apa kita butuh doa mereka? Mereka butuh doa kita. Di tengah ya dok, di tengah ya. Terusin. Mana saya ngomong tadi ya? Jadi mereka yang butuh doa kita, sama-sama, bareng-bareng. Tadi mereka doain siapa? Mereka tahu nggak doanya nggak diterima? Mereka tahu doanya di kuburan nggak diterima. Kenapa masih doain kita? Itulah sayangnya orang tua. Sampai mereka udah di kuburan masih mendoakan kita. Makanya kasih sayang orang tua sepanjang masa, tapi kasih sayang seorang anak sepanjang. Ada nggak orang tua minjem uang sama anaknya, orang tua pakai uang anaknya cara pinjem, orang tua nggak mampu bayar, kontrakannya diambil sama anaknya? Ada begitu? Daerah mana orangnya? Cepet. Ada yang begitu, ada yang begitu. Anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu adalah milik bapakmu. Masa nyanya nggak punya duit, pakai duit anaknya cara pinjem? Nya kan punya pinjem, punya utang sama ayahnya, ada kontrakannya, bayar pakai kontrakan ya. Nauzubillah. Maka anak yang perhitungan sama orang tua, maka nauzubillah, bisa jadi anaknya akan perhitungan sama dirinya. Benar apa enggak? Benar ini? Iya. Sini dong, di sini. Jangan lihat ya. Terusin. Tadi kejadian di mana tadi? Yang boleh bilang kontrakan, semoga barokah rezekinya ya. Amin ya robbal alamin. Udah bisa dipahami semuanya nih. Bisa dipahami semuanya ya. Jadi kalau begitu babaknya sekarang tahu kalau kelakuan kita. Makanya kalau begitu semangat ibadah.
maka berikanlah kebahagiaan kepada siapa? Orang tua dengan banyak ibadah. Ustaz, ada nggak dalil kalau bapaknya adanya di kuburan? Ntar malam ziarah ke Kobel jam 2 malam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Dari ujung sampai ujung jawab salam kita, dan kuping kita dibuat Allah dengar ucapan mereka. Waalaikumsalam. Apa yang terjadi? Jelas semuanya ya. Ini sih contoh simpelnya aja ini Pak. Jadi kalau begitu apa? Saya berharap kita semuanya membuat bahagia hati orang tua. Yuk. Qala Rasulullah. Yuhsyarun nas. Sama-sama yuk angkat suaranya. Yaumal qiyamah. Salasa asnaf. Manusia keluar dari kuburan menuju padang mahsyar ada 3 kelompok. Ada berapa? 3. Siapa manusia yang pertama keluar? Ana awwalu man yaqzali. Kata Nabi, aku adalah manusia yang pertama keluar dari kuburan. Jadi manusia yang pertama keluar atau bangkit di hari kiamat adalah Rasulullah, dan kuburan yang pertama dikeluarkan adalah Baki, dan jadi kuburan yang di Cepete Jagakarsa belakangan. Di mana tadi? Maaf sebentar deh. Ini kalau di kuburan kita kadang di sampingnya itu ada semacam batu ya. Buat apa? Nisan. Ini kan nisannya nih. Ini ada batu kecil nih Pak nih. Ya Allah sabar, meskipun aja di sini ya Allah. Ada batu apa tadi? Kecil. Nah benar kakek ini? Benar itu. Kenapa orang tua dulu kita, bapaknya kita, kakek nenek moyang kita nyiapin batu kecil? Buat kita apa tadi? Duduk. Baca Yasin. Astagfirullahaladzim. Buat duduk di situ, benar apa enggak? Nabi bersabda li ayyajlisa ahadukum ala jamroh. Barang-barang yuk. Jamroh. Bara api. Barang api. Kalian dudukin bara api. Li ayyajlisa ahadukum ala jamroh fatuhiqqa siyabahu fatahrusu ila jildihi. Pakaian sama kulit kita kebakar. Masih lebih baik dudukin bara api ketimbang kalian dudukin kuburan. Maka silakan ziarah kubur, jangan langkahi kuburan, jangan dudukin kuburan, jangan injak kuburan. Maka disitulah orang tua dulu kita nyiapin batu biar kita nggak nginjek kuburannya. Bisa dipahami semuanya? Ya. Bisa dipahami? Dan disitulah kita baca apa? Yasin. Baca apa? Yasin. Nanti manusia keluar dari kuburan. Berapa kelompok tadi? 3. Yuk bareng-bareng. 3. Udah ya. Hebat doang. Ya Allah. Terus ingat musiknya nih. Yuk bareng-bareng. Sinfan musyatan. Ada orang keluar dari kuburan menuju padang mahsyar jalan kaki. Apa tadi? Jalan kaki. Bareng-bareng. Sinfan rukbana. Ada manusia keluar dari kuburan enggak jalan kaki tapi naikin kendaraan. Ali bin Abi Thalib mengatakan kendaraannya adalah onta yang pelananya dari emas. Apa tadi? Onta yang pelana dari apa? Tapi ulama diam dalam mensyarah hadis ini. Kalau saya lebih cocok kendaraannya adalah kurbannya yang dia kurbankan ketika apa? Idul Adha. Bareng-bareng. Sinfan yamshuna ala wujuhihim. Ada manusia keluar dari kuburan, enggak jalan kaki, enggak naikin kendaraan. Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Kepalanya diseret malaikat menuju padang mahsyar. Siapa yang paling hina Ustaz? Dia nih, yang dia pakai. Diseret. Semua manusia kumpul di padang mahsyar rata-rata hufatan, tidak beralas kaki. Jadi di sono kita nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal, semuanya bahasa kitanya
Yang kedua, manusia kumpul di pada masyar urratan. Semuanya tidak pakai pakaian sehelai pun, semuanya telanjang. Jadi udah nyeker telanjang. Gurlan, ujung kelamin kita ketutup lagi. Ujung kelamin kita ketutup lagi kayak bayi yang belum disunat. Ini kan sekarang udah pada disunat kan? Ada yang belum disunat di sini? Ada Pak RT nggak di sini? Maka ujung kelamin kita, ujung kelaminnya ketutup lagi kayak bayi yang belum disunat. Bahasa Betawinya Puluh. bareng yuk. Kel. Lagi nyek, telan, jangan dibayangin jelek, gundal gandul telanjang. Tapi ada manusia keluar dari kuburan nggak telanjang, pakai kain ihram. Ini unik nih. Ini orang keluar dari kuburan nggak telanjang, tapi pakai apa tadi? Kain. Udah gitu mereka sambil talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Siapa dia? Mereka yang meninggal dunia di tanah suci sedang umrah dan haji. Maka mereka meninggalnya mati syahid, keluarnya enggak telanjang, pakai kain ihram. Tapi ada manusia keluar dari kuburan, jalannya begini, sengkleh ke kiri atau ke kanan. Tapi bukan ibu-ibu, bapak-bapak. Siapa dia? Man lahu imro'atani. Siapapun laki-laki yang punya istri dua. Berapa tadi istri? Ada nggak di sini laki-laki yang punya istri dua? Yang milu ila ihdahuma, tapi dia condong ke satu di antara dua, tidak berlaku. Saya tanya bareng-bareng, nikah lagi boleh apa enggak? Angkat suaranya ya. Adil itu bareng-bareng. Adil itu enggak harus sama. Istri yang pertama anaknya 7, ngasih uang belanjanya barangkali sehari 1 juta. Istri yang kedua dinikahin gak punya anak, uang belanjanya setiap hari 100.000. Adil apa enggak? Adil. Ada perempuan gak dengar saya di sini? Enggak ada ya? 3 juta. Adil gak bingung? Jadi adil itu enggak harus apa tadi? Sama. Ustadz, kalau punya istri 2 enggak berlaku adil, jalannya ke padang masyar sengkleh. Bagaimana kalau istrinya 4? Ngesok. Ya Allah ya Rahman, semoga barokah semuanya ya. Semoga yang bilang ngesot tambah rezekinya. Siapa baru bilang ngesot siapa? Mana dia orang? Semoga barokah ya Pak ya. Bapak, kita jangan terlalu tegang ya, biasa aja ya. Ya semoga ini ada manfaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Terus ini nih. Manusia di padang mahsyar nyambung nggak ini? Nggak nyambung nggak nih? Manusia di padang mahsyar mendatangi Nabi Adam. Mereka meminta, angkat suaranya, syafaat. Syafa'ah yashfa'un. Syafa'ah yashfa'un. Surah 89. Nama surahnya Al-Fajr. Wal Fajr. Walayalin ashar. Wasyafa'i wal watr. Ada nggak kata syafaat? Ada. Ayat berapa? 3. Artinya apa? Genap. Apa tadi? Genap. Berarti bahasa Arabnya ganjil, witir. Bahasa Arabnya genap, syafaat. Apa tadi? Apa itu syafaat, Ustaz? Ulangi saya ya, pelan-pelan saya bahas. Pertolongan dengan izin Allah.
Bareng-bareng. Apa tadi? Pertolongan dengan izin Di Allah. akhir kalimatnya ada ucapan dengan izin siapa? Berarti kalau begitu seseorang bisa menerima syafaat, seseorang bisa ngasih syafaat, harus izin siapa? Ayat kursi. Man zalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Harus izin Allah, nggak bisa. Sama-sama ya. Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimina lagi yablughuna mi'atan. Barang siapa yang meninggal dunia, jenazahnya disolatkan dengan jumlah jamaah 100 orang. Berapa tadi? Nah, tolong dihafalkan ya. Stok saya masih ada, alhamdulillah. Setuju ya? Berapa tadi jumlahnya? Dalam hadis yang sama, di nomor yang beda. Yang tadi nomor hadis 947 riwayat Imam Muslim. Sekarang nomor hadis 948, Rasul mengatakan bukan 100 orang, tapi 40. Berapa tadi? Yang kedua berapa? Sama-sama ya. Kulluhum. Cari, ada nggak kata syafaat? Yashfa'una. Yang mensolatkan memberikan. Barang-barang. Yang mensolatkan memberikan. Jadi kalau begitu syafaat itu nggak melulu akhirat. Di dunia pun kita bisa menerima syafaat. Di dunia pun kita bisa ngasih syafaat. Di antaranya adalah jenazah disolatkan dengan jumlah jamaah 100 atau 40 orang. Bisa dipahami nggak? Saya tanya, jenazahnya tuh di mana? Di kuburan. Ya Allah, ya Rahman. Susah sedang pelan-pelan ya. Jenazahnya di mana? Di mana? Masjid dunia. Ya Allah, jangan sabar. Jenazahnya masih di mana tadi? Belum dibawa ke mana? Jadi kalau begitu di dunia bisa menerima syafaat. Ada nggak di Indonesia disolatkan jenazahnya 100 orang? Ada. Enggak, jawab instan. Ada nggak? Ada. Tahun 2011 dari sejuta umat pribumi Betawi meninggal dunia almarhum Kiai Haji Zainuddin. Ada nggak beliau disolatkan dengan jumlah jamaah 100 orang? Tahun 2013 dai muda kecelakaan sedang naik kendaraan motor di Pondok Indah, disolatkan di Masjid Istiqlal. Bahkan beliau meninggalnya malam Jumat. Ustadz Jefi Al-Bukhari, ada nggak almarhum Uce disolatkan dengan jumlah jamaah 40 orang? Belum Habib Munzir, belum pimpinan Kiai Gontor. Yang saya sebutkan tadi yang meninggal dunia dengan jumlah jamaah banyak, dialah yang meninggal dunianya Ustadz Kiai Habib. Kalau ada Ustadz Kiai Habib meninggal, disolatkan dengan jumlah jamaah banyak, biasa. Apanya betul? Biasa. Bisa dipahami nggak? Itu biasa. Tapi kalau orang biasa kayak kita disolatkan dengan jumlah jamaah banyak, itu justru Luar biasa. terusin. 20 orang yang ngomong, terusin. Itu Pak, yang nyolatin banyak itu bukan tergantung orang lain, tergantung siapa? Siapa? Diri sendiri. Sama-sama sini. Ini datang ke sini emang cuma niatnya maulid. Dapat apa katanya? Maka kalau dia tinggal di masyarakat, dia rajin bersosial, rajin berjamaah sholatnya, ada tahlilan dia nimbrung, ada maulid Nabi dia nimbrung, kegiatan RT RW dia datang, orang kenal sama dia. Dan ketika dia meninggal dunia, banyak orang yang nyolatin. Ini tinggal bermasyarakat, nggak mau tahu urusan tetangga, jarang berjamaah ke masjid, dia meninggal dunia. Jangan harap banyak orang yang nyolatin dia. Setuju apa enggak nih? Jadi kalau begitu sosial kita menentukan. Ada nggak manusia yang disolatin sama malaikat? Ini manusia disolatin sama malaikat, bukan sama manusia. Siapa namanya? Hafalkan. Uwais Al-Qarni. Apa tadi? Uwais Al-Qarni. Bareng-bareng. Ummi Mahjan. Ummi Mahjan. Rawahu Tobroni. Arabnya Tobroni, kitanya Tabroni. Sama Ibrahim, Arabnya, kitanya Ibrahim, metalnya Bram.
Yusuf panggilannya Cuk. Ucup. Syafi'i panggilannya siapa tadi? Umi Mahjan. Siapa tadi? Umi mah. Apa amal ibadahnya? Umi Mahjan meninggal dunia disolatin sama malaikat. Pak, yang nyolatin makhluk yang gak punya dosa. Hadis At-Tabrani, Rasul mengatakan, ini ro'aitu hafil jannah lima talqutul qadha minal masjid. Aku melihat Umi Mahjan sekarang berada di sorga. Bahkan beliau disolatin malaikat. Apa penyebabnya? Tiap pagi dan sore nyapuhin sampah yang ada di dalam masjid. Barang-barang. Ini rumah siapa ini? Allah. Enggak, rumah siapa ini? Allah. Kalau bapak kecepatan ke rumah saya, sebagai apanya saya? Tamu. Berarti kita sekarang malam ini sebagai apanya Allah. Maka pengurus masjid, marbot masjid, melayani rumah Allah, melayani tamu-tamu Allah. Maka nggak mustahil mereka meninggal dunia berbondong-bondong malaikat ikut nyolatin. Siapa di sini marbotnya? Siapa? Junet. Insya Allah. Tapi ini jenazah lebih unik. Dia bukan disolatin malaikat, tapi dia dimandiin malaikat. Apa nih ya? Dalam sejarah cuman ada 2 manusia jenazahnya dimandiin malaikat. Berapa tadi? 2. Pertama Nabi Adam. Hadis riwayat Imam Hakim. Siapa tadi? Nabi Adam. Yang kedua apakan? Hanzolah. Hanzolah. Kalau saya diam pelan, Hanzolah. Jangan begitu. Itu mah cuma trik metode penyampaian aja. Antoni kok ahamu minal madah, cuma metode penyampaian aja. Lagi khutbah Jumat jangan terlalu keras, jangan terlalu lembek. Itu cuma metode aja biar pendengar gak bosan. Bapak kok bilang Hanzolah. Semangat juga dong. Coba ulangi. Mungkin Hanzolah. Udah deh sama saya. Bolak-balik. Terus ini nih. Siapa namanya? Hanzolah. Bareng-bareng ya. Hanzolah. Dimandiin siapa? Malaikat. Istrinya Jamilah. Bareng-bareng. Siapa istrinya? Jamilah. Hanzolah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimandiin namanya Hanzolah. yang dimandiin bukan Jamilah, tapi Hanzolah. Ya Allah. Yang dimandiin siapa tadi namanya? Hanzolah. Istrinya Jamilah. Perangnya perang Uhud. Perang apa? Perang Uhud. Ketika selesai perang Uhud, para syuhada dikuburkan oleh Rasulullah. Rasulullah melihat ketika menguburkan jenazahnya Hanzolah, sini deh, basah, tanahnya basah, malaikat turun dari atas langit berbondong-bondong ikut mandikan jenazahnya Hanzolah. Kata Rasul, tanya kepada keluarganya atau istrinya, siapa tadi? Maka berbondong-bondong orang saat itu bertanya kepada Jamilah, apa penyebabnya Hanzolah dimandiin malaikat? Kata istrinya Jamilah, kita berdua pengantin baru. Suamiku selesai berhubungan belum sempat mandi wajib, langsung segera penuhi panggilan Nabi perang Uhud, meninggal dunia. Maka yang mandiin malaikat gara-gara habis berhubungan sama istrinya belum mandi junub. Jangan dicontoh ntar malam. Ini cuma buat Hanzolah. Jelas semuanya? Jelas semuanya? Tutup ya. Manusia mendatangi Nabi Adam. Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat karena pernah memakan buah yang Allah larang untuk mendekati tanamannya, yaitu buah. Kata Nabi, saya persingkatnya. Kata Nabi Adam datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak bisa memberikan syafaat karena pernah minta sama Allah agar Allah turunkan azab kepada umatnya. Nabi siapa nih? Kesini ya. Umatnya Nabi Nuh kalau berdakwah, ketika beliau berdakwah, begini umatnya. Ini apa nih? Ini jari Pak. Ini apa nih? Tunjuk.
Nih apa nih? Nekap kuping. Buktiin deh, saya ngomong, Bapak begini. Udah jangan begitu Pak, contoh ruangan ini. Apa yang terjadi? Sini deh. Ini apa nih? Ini apa nih? Bajunya diginiin ke mukanya, telunjuknya diginiin. Nabi Nuh dakwah dan mereka minta turun azab. Yang salah itu bukan Nabi Nuhnya, tapi umatnya. Tapi lantaran karena itu Nabi Nuh malu minta syafaat kepada Allah. Jelas semuanya? Jelas semuanya? Bareng-bareng. Nabi Adam makan buah. Nabi Nuh pernah minta sama Allah agar umatnya diturunkan. Kata Nabi Nuh, bukan ajab, adab. Kalau ajab bahasa apa itu? Betawi mana? Pokoknya yang jelek cepat kayak ada. Ini jaga kasar nih. Jaga kasar ya. Pak, saya sering acara mana dok? Cempedak apa namanya? Ya, saya sering acara kesana tuh, sering lewat sini, numpang sholat isya berjamaah di sini. Nah, sering saya lewat sana. Kalau nggak salah nih, udah beberapa kali saya di sini kalau nggak salah. Iya. Iya benar. Surat apa? Dangdut gerobak. Dangdut gerobak. Pilih mana Pak? Mau dengerin ceramah saya pada dangdut gerobak? Terusin. Kata Nabi Nuh datang sana kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu tidak bisa memberikan syafaat karena seumur hidupnya berbohong 3 kali. Berapa kali tadi? 3 kali. Saya ngomong begini nggak merendahkan Nabi Ibrahim loh. Jangan sampai terhadap penilaian Ustaz Hasim merendahkan Nabi. Enggak, ini memang hadis sahih Muslim. Jadi Nabi Ibrahim seumur hidupnya bohong 3 kali. Dan itu pun bohongnya untuk menegakkan agama Allah. Bohong Pak seumur hidup 3 kali. Seumur hidup 3 kali. Kalau kita sehari berapa kali bohong? Ini bahas nggak bohongnya Nabi Ibrahim ini? Nah, bahas apa kan nih? Surah As-Saffat. Nabi Ibrahim didatengin sama umatnya, mau diajak ke angkat suaranya Babilonia. Ngomongnya jangan babi, jaga saya matanya dong. Bareng-bareng Babilonia. Irak kuno. Apa tadi? Irak kuno. Apa yang terjadi Ustaz? Nabi Ibrahim diajak ke sana untuk pesta. Emang ini saat yang dinantikan Nabi Ibrahim, biar orang-orang pada kagak ada, dia sendirian. Gimana cara menggelabuhinya? Al-Quran bicara sama-sama. Ini sakim. Aku lagi sakit. Kata siapa? Pak, sebentar. Maju. Siapa namanya tuh? Saya nggak sini, maju. Siapa namanya Pak? Bapak ini siapa namanya? Nih, yang tadi, nih, ya silakan sini maju. Nih, yang di belakang yang gemuk ini. Siapa namanya? Ibrahim. Enggak ini nih. Bukan kata Ustaz. Itu Allah yang mengatakan saya sedang apa tadi? Tujuannya apa Ustaz bilang saya sedang sakit? Biar umatnya pada enggak ada. Dia apa tadi? Dia ambil kampak, dihancurkan semua berhala, disisain satu, digantungin kampak yang gedenya di leher berhala paling gede. Umatnya pada datang kaget, kok Tuhan berhalanya udah pada hancur. Dia ingat yang kagak pergi ke Babilonia siapa? Maka mereka mendatangi Nabi Ibrahim. Mereka tanya, siapa yang menghancurkan berhala-berhala kami? Nabi Ibrahim bilang, tanya aja sama yang paling gede. Padahal siapa? Ibrahim. Saya tanya, bohong nggak? Bohong nggak? Tujuannya biar umatnya mikir Tuhannya yang dijadikan sesembahan selama ini bisa diajak ngomong apa enggak? Berarti bohongnya demi untuk menegakkan agamanya siapa?
Nah, kalau kita bohongnya tujuannya buat apaan? Mungkin lagi. Maaf. Ada nggak yang hobi mancing? Banyak. Ada yang hobi mancing? Banyak. Banyak orang gara-gara hobi mancing akhirnya berbohong sama istrinya. Pak, saya ingetin, yang hobi mancing hati-hati. Ada orang mancing sambil merokok, rokoknya jatuh, mati. Apa dia yang mati? Dan yang kedua nih, kesini deh, sama-sama. Pelan-pelan saya nyampein ya. Nabi Ibrahim punya istri namanya Saroh. Kita nyebutnya Sarah. Orang Betawi nyebutnya Taruh. apa yang terjadi? Nabi Ibrahim dengan Saroh atau Sarah masuk ke suatu negeri. Negeri ini dipimpin sama seorang raja, tapi rajanya hobinya berhubungan sama perempuan cakep. Kata Nabi Ibrahim, kalau ini raja tahu aku adalah suamimu, maka aku akan dibunuh. Maka kalau raja nanya siapa sebenarnya kamu, bilang aja kamu adalah adik perempuan aku. Kata siapa ini? Kata siapa? Nabi Ibrahim. bohong apa enggak? Bohong. Jadi kalau bapak temu alumni, kumpul sama teman-teman SMA bapak, kemudian apa? Bapak bawa istri, ketemu sama perempuan yang dulunya ada di hati bapak, cuman dia udah janda. Dia naksir bapak, bapak naksir dia. Tapi kendalanya bapak bawa istri. Ketemulah bapak di tempat makan, dia nanya bapak, siapa bang yang abang bawa tadi barusan di samping? Abang bilang, adik perempuan aku. Boleh apa enggak begitu? Nggak boleh nggak begitu? Boleh kalau bapak lehernya pengen dipenggal sama raja. Bisa dipahami ya? Sini deh. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Nah, sini saya. Sini deh, saya dah. Ke saya ya. Sarah di depan raja, ama raja dipeluk Sarah. Sini. Meluk siapa nih? Sarah. Sarah berdoa, tuh tangan raja lumpuh. Kata raja, minta sama Tuhanmu biar tanganku nggak lumpuh. Dia berdoa, tuh tangan raja nggak lumpuh lagi. Makanya hati-hati meluk perempuan pasir putih Sawangan, lumpuh. Terusin. Apa yang terjadi Ustaz? 3 kali berturut-turut raja kapok. Raja bilang sama pengawalnya, ataitani bisyaiton walam tatini binisa. Ini perempuan meskipun cakep bukannya manusia tapi ini Sarah pergi dihadiahin satu perempuan yang gak kalah cantik, namanya Hajar. Siapa tadi? Hajar. Apa yang terjadi? Akhirnya lama-kelamaan Nabi Ibrahim nikah sama Sarah dan membuahkan anak. Sarah mengizinkan suaminya nikah lagi sama Hajar. Makanya perempuan yang mengizinkan suaminya nikah lagi adalah Sarah. Makanya ibu-ibu yang di luar pengen ikutin jejaknya Sarah, pulang maulid Nabi suaminya izinkan Kawin lagi. Setuju Pak? Setuju Pak gak? Setuju. Akhirnya Sarah cemburu sama siapa? Hajar. Akhirnya Sarah cemburu sama Hajar. Apa yang terjadi? Sarah mendatangi Nabi Ibrahim, pengen pukul-pukul badannya. Kata Nabi Ibrahim, jangan engkau pukul badanmu, tapi lobangi aja kedua telingamu. Jadi perempuan Pak, istri kita perempuan. Ini kupingnya ada lobang, ada apa namanya, ada jaga bahkan di Indik. ini. Ya tambah lama. Kopi. Ya Allah ya Rahman. Terusin. Sampai mana tadi? Hajar. Jadi sebenarnya awal mula ditindik perempuan di kuping perempuan, awal mula apa? Cemburunya Sarah kepada Hajar. Makanya kalau perempuan seorang istri
yang tindiknya banyak banget di sini, berarti dia apa? Cemburu. Suaminya sering kawin. Jelas semuanya nih? Ya. Setelah itu apa Ustaz? Kata Nabi Ibrahim datang sana sama Nabi Musa. Surah Al-Qasas. Nabi Musa tidak bisa memberikan syafaat tanpa disengaja pernah membunuh kaum Fir'aun. Ya bareng-bareng. Nabi Adam makan buah. Nabi Nuh menurunkan apa tadi Allah? Yang ketiga Nabi terusin. Nabi siapa ini? Bohong. Berapa penceramah ini? Cukup ya? Satu, dua, dua penceramah. Cukup ya saya ya. Bapak yang pakai masker, yang lurus sama saya, sini, Pak, sini. Saya nggak mau terusin sebelum dia bangun ke sini. Pak, sini, saya nggak akan terusin sebelum dia ke sini. Sini Pak, sini. Pak, sini. Oh, udah. Terusin. Gimana? Nabi Adam makan buah apa tadi? Sama. Nabi Nuh mendoakan umatnya biar Allah turunkan apa? Nabi Ibrahim dusta berapa kali? Nabi Musa tanpa sengaja membunuh umat atau kaumnya siapa? Kata Nabi Musa datang sana sama Nabi Isa. Nabi Isa tidak menyebutkan dosanya. Kata Nabi Isa datang sana kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Maka umat berbondong-bondong di padang mahsyar mendatangi Nabi Muhammad. Arsy-nya Allah di atasnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sujud. Arsy-nya Allah di atas siapa? Sini. Beliau Nabi Muhammad sujud di bawah arsy-nya Allah. Sujud. Dalam hadis Sahih Muslim Allah katakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'saka, sal tu'ta, isfa' tusyafa." Wahai Muhammad, angkat kepalamu, minta aku berikan, kata Allah. Mintalah syafaat, aku akan kasih. Nabi Muhammad mengatakan, ummati. Yang disebut saat itu bukan istrinya, bukan anaknya, tapi siapa? Allahumma sholli ala sayyidina. Jangan bilang sayyidina itu bid'ah. Beliau sendiri yang mengatakan ana sayyid. Apa tadi? Aku adalah pemimpin waladi Adam yaumul qiyamah. Jadi kalau umpama ada zikir Allahumma sholli ala Muhammad yang sampai sayyidina, sampai bilang beliau sendiri mengatakan ana sayyid. Jadi kalau begitu beliau apa tadi? Angkat ke bilang apa? Ummatu. Jelas semuanya nih? Jelas? Terakhir dari saya. Setelah beliau bilang apa tadi? Ummati. Maka Allah katakan kepada Nabi Muhammad, adkhilil jannata min ummatika la hisaba alaihim minal babil aiman min abwabil jannah. Angkat palamu, masukkanlah umatmu ke surga tanpa dihisab dari pintu aiman. Maka inilah yang disebut, angkat suaranya, syafa'atul uzma. Syafa'atul uzma. Dan kalau kalian Bapak Ibu semua dengerin maulid Nabi, syafaat yang paling gede, apa itu syafaat yang paling besar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad? Memasukkan umatnya ke surga tanpa dihisab melalui pintu namanya aiman. Apa tadi? Aiman. Bareng-bareng. Pintu neraka jumlahnya 7, pintu surga jumlahnya 8. Sama-sama. Pintu surga jumlahnya 7. Pengen selesai ya Allah. Pintu neraka jumlahnya 7, pintu surga jumlahnya 8. Pintu neraka jumlahnya 7. Jahanam, Lazo, Sakor, Hutomah, Jahim, Sa'ir, Hawiyah paling dasar. Berapa surga? 8. Surga pintunya 8. Yang bilang bukan saya, Syekh Mutawalli Sya'rawi mengumpulkan nama-nama pintu surga dalam Quran. Apa saja Ustaz yang 8 ini? Pintu sholat, pintu sedekah, pintu royan, pintu jihad, pintu taubat, pintu ikhlas, pintu kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas, dan pintu aiman sebelah kanan. Aiman itu paling dahsyat. Makanya ada laki-laki namanya penyiar Kompas TV. Yuk, yadkhulunal jannata min ummati sab'una alfan bi ghairi hisab
Nabi mengatakan ada 70.000 umatku masuk surga tanpa dihisab. Cuma berapa tadi? 70.000. Jadi mereka yang dapetin syafaatul uzma cuma 70.000. Berapa tadi? 70.000. Sahabat Nabi namanya Ukasha bin Mihsan. Siapa tadi? Kata Ukasha, ya Rasulullah, ud'uni minhum. Wahai Rasul, doakan aku biar masuk 70.000. Rasul doain Ukasha, Allahumma ja'alhu minhum. Ya Allah, jadikan Ukasha termasuk 70.000 masuk surga tanpa dihisab. Saya tanya, doanya Nabi makbul enggak? 70.000 dikurangi 1 Ukasha berapa? 69.990 memperebutkan kita semuanya. Jangan bersedih hati. Dalam hadis Imam Ahmad, Nabi mengatakan 70.000 umatnya Nabi masuk surga tanpa dihisab, mendapatkan syafaatul uzma. Dari 70.000, setiap satu orang bawa 70.000 lagi. Maka apabila satu orang bawa 70.000, maka 70.000 dikali 70.000 490. enggak, sudah ngitung di mana? 4,9 miliar. Maka yang dapat syafaatnya uzma 70.000 surga tanpa dihisab. Siapa mereka Ustaz? To be continue. Ada penceramah kedua sudah datang. Semoga ada barokahnya. Semoga ada manfaatnya. Semoga kita semua meninggal dunianya husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebentar. Siapa manusia yang keluar dari kuburan sengkleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.